Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kita yang hadir pada pagi hari ini di dalam gerejanya yang kudus, dan setiap jemaat yang berada dimanapun saudara berada, kita percaya pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mendengarkan apa yang menjadi nasihat Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya nanti. Sebelum kita akan mulai pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita serahkan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang bulan kemarin sampai dengan kami mengawali di hari Minggu pertama dalam bulan Mei ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang terjadi tidak lepas daripada apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati dan melimpahi kami dengan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami Tuhan ibadah ini. Kami percaya Yesus, urapan-Mu memenuhi kami semua yang ada di sini, baik kami yang ada hadir di tempat ini maupun kami yang sedang online dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan adalah merupakan sinar yang terang buat kehidupan kita. Sekalipun kita menganggap itu sulit dalam kehidupan, tapi sinarnya akan terus menolong kita. Kita akan pujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu ya Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar glory, haleluya, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu ya, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap. Mari berdiri saudara. Ku ingin tetap di sini
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Ku. Ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu melingkupi kami semua, sinar kemuliaan hanya dari Engkau Yesus memenuhi setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shekinah glory melingkupi kami. Kami sembah Engkau Yesus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Berikan kemuliaan buat Bapa di surga kita, karena Dia yang layak terima sembah pujian kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Benar Tuhan, lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau. Kami ingin selalu dekat denganmu. Kami mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, saat pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam pujian ada kuasa, di dalam pujian ada berkat yang melimpah, dan di dalam pujian juga ada hikmat Tuhan. Dan kami percaya Yesus, bahwa pada pagi hari ini Engkau memberkati. Dan kami percaya Yesus, setiap problema, persoalan, permasalahan Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami mau datang memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang mengatakan bahwa Engkau untuk menyuruh kami mendekat kepadamu, maka Engkau akan memberikan sentosa kepada kami. Dan kami percaya ya Yesus, segala beban dan persoalan yang ada, ini Engkau izinkan untuk menempa kami, membuat kami murni. Dan kami percaya Yesus, kami akan tetap terus memuliakan Tuhan, bersyukur apapun keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, baik kami yang datang secara fisik maupun kami yang sedang online dimanapun kami berada, Engkau tetap memberkati kami, asalkan kami tetap sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap tim musik Tuhan, dan kami juga yang memimpin pujian. Kau memberkati, Kau berkati, Kau urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu selalu baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berlanjut memuji nama-Mu dan bersahkan nama-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Sehat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, sehat. Puji Tuhan. Lambaikan tangan kepada semua sekeliling kita. Kita mengatakan Tuhan memberkatimu. Katakan Tuhan memberkatimu. Amin. Kita percaya kita datang ke dalam bait-Nya Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, dan Dia akan setia melimpahkan berkat bagi kita. Kita pujikan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Dengan kita datang ke bait-Nya, kita akan diberkati. Dan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan,
sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Syukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Puji Tuhan. Kita percaya kalau kita datang dengan bersyukur, Allah disukakan dengan pujian. Kita akan tinggikan Dia semakin lagi. Kita pujikan pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepukan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya kita selalu takjub akan kasih.
semuanya datang daripada Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan kembali saudara untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan yang terbaik, artinya kita memberikan dari segala apa yang kita miliki kepada Tuhan. Untuk itu kita akan memberikan yang terbaik supaya kerajaannya di dalam dunia ini akan diperlebar dan Injilnya semakin diberitakan. Mari saya undang yang bertugas untuk Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami semua yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, dengan keadaan selamat, itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Sehingga kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Juga kiranya bukan menjadi rutinitas kami tiap hari Minggu, tapi pada pagi hari ini kami semua benar-benar rindu mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ini yang bisa kami haturkan di hadapan Engkau. Sembah, sujud, meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat percaya bahwa Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terberi doa kami Tuhan pada pagi hari, kami semua yang datang pada pagi hari ini dengan membawa permasalahan pergumulan Tuhan, kami haturkan di hadapan Engkau pada malam hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan memberikan sebagian apa yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya berkati tangan-tangan yang memberi, juga mungkin yang belum bisa memberi, kami percaya pasti akan memberi Tuhan. Dan seberapapun yang kami beri Tuhan, kiranya menjadi untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang sudah memberi, kita akan berdiri dan kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharap. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
karena ku tahu ingin menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita patut bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia mau menerima kita apa adanya. Bahkan Dia tidak peduli latar belakang kita. Sekalipun kita mungkin dulunya seorang penjahat mungkin, atau seorang yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni, tetapi oleh kasih karunia-Nya kita diampuni dan kita dipanggil memenuhi panggilannya. Dan kebetulan juga pada hari ini kita dipersekutukan oleh tubuh dan darah Kristus. Ini merupakan lambang daripada kita mengakui akan kebesaran kasih-Nya. Dan dengan kita menerima perjamuan suci ini, kita percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan dilimpahi oleh Tuhan rezeki yang banyak. Dan kami percaya Tuhan pasti akan. Untuk itu kita jangan usah terlalu jemu-jemu. Kita harus tetap berdoa apapun keadaan kita. Kita akan menunjukkan Dia. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan datang, bila cobaan membebai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru namanya, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu,
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Saya persilakan Ibu Magda berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Kalau haleluya. pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ini semua bukan karena kekuatan kami, Tuhan. Oh, Yesus. Kami datang dengan kelemahan kami. Kami datang dengan kekurangan kami. Ya, Oh Tuhan, tolonglah Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Biarlah kami boleh berserah semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. oh, haleluya. Kami boleh menyerahkan semua kehidupan kami dalam Engkau. Yesus, haleluya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan hanya di dalam Engkau. Haleluya, Yesus. Maka kami boleh hidup sampai dengan detik ini. Kami Ya, boleh dikaruniai keselamatan, kesehatan, Oh, yang semuanya dari Engkau. ya, Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian pada pagi hari ini, dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala Yesus. anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berada di tempat ini, boleh menyerahkan segala kehidupan kami hanya di dalam Haleluya, Engkau. haleluya. Tuhan, kami serahkan Tuhan Ya, Yesus. langkah kehidupan kami, Ya Tuhan. detik haleluya. demi detik, hari demi hari. Biarlah Ya, Engkau Yesus. sendiri ya Tuhan yang akan pimpin. Engkau yang akan tumpangkan tangan-Mu. Oh, Yesus. Engkau lingkupi dengan kuasa darah-Mu. Oh, haleluya, Tuhan, haleluya. terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan tuntun kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengarahkan segala Yesus. kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ya, Demi nama Tuhan Yesus dalam Kristus, nama Tuhan Yesus. dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat datang, selamat beribadah
Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita segera masuk firman Tuhan. Nanti Pak Paulus Sigit ya, untuk menolong membacakan. Hari ini kita masuki firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Mestinya kita baca sampai seluruhnya, sampai 35 ya. Tapi kita akan baca di bagian-bagian penting kali ini. Kita baca ayat 13 sampai 17. Baik, kita sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan tentang kamu? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Silahkan duduk, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat bahwa saat-saat Yesus bangkit dari kubur, ya, dari kematian, maka Yesus menampakkan diri selalu selama 40 hari. Ya. Dia selalu menampakkan diri baik di waktu pagi hari, siang, sampai pun malam hari. Tuhan selalu menampakkan diri dengan wujud yang sama seperti manusia waktu Dia belum disalibkan, hanya perbedaannya tangan dan kakinya ya berlubang paku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita memiliki Allah yang bangkit, Allah yang luar biasa, yang hidup sampai hari ini. Dikatakan pada saat murid-murid Yesus setelah kebangkitan pada pagi hari, wanita melihat Yesus bangkit, ya, sudah menampakkan diri kepada mereka, maka mereka cerita. Tetapi rupanya murid-murid Tuhan masih banyak yang tidak percaya. Mereka dianggapnya cerita itu omong kosong saja. Ya, kebangkitan Yesus seperti omong kosong saja. Sehingga ada 2 orang, ya, satu nama Kleopas, yang satu memang tidak disebutkan namanya, ya. Jadi mereka pergi ke Emmaus. Emmaus itu adalah dari Yerusalem kira-kira 7 mil jaraknya, ya, atau 11 kilometer, ya. 11 kilometer kalau ditempuh dengan jalan kaki 2 jam, ya. Saudaraku, mereka murid-murid Tuhan kebanyakan orang biasa saja. Jadi mereka ya dengan jalan kaki. Kalau zaman sekarang mungkin sudah berbeda, naik mobil, naik bemo, naik sepeda motor, atau dengan sepeda kaki, ya. Tetapi murid-murid waktu itu
dengan jalan kaki. Ya, dari Yerusalem ke Emmaus itu ditempuh dengan 2 jam. Tatkala mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap, berpikir bersama, tentu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Mereka mengalami kebingungan, apa benar Yesus bangkit? Apa betul? Ya, karena dia melihat sendiri bagaimana Yesus disalibkan, tubuhnya hancur. Jadi kemustahilan kalau dikatakan Yesus bangkit. Tetapi sementara mereka berbicara, ndak taunya Tuhan mendekati. Ya. Tuhan hadir. Itu sesuai dengan firman Allah, di mana 2-3 orang berseru atau menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Amin, saudara. Sesuai di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam Di mana namaku, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. di situ Tuhan ada di tengah-tengahnya. 2 orang yang ke Emmaus, mereka berbincang-bincang tentang Yesus yang mati dan bangkit, yang telah menderita. Ya, ndak taunya Tuhan hadir. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya yakin ini lebih dari 2. Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan saudara, tentu kehadiran Tuhan bukan hanya begitu saja. Dia akan membawa dampak atas kehidupan kita. Ya, dia akan menolong setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, maksud tujuan mereka ke Emmaus memang tidak diketahui, maksudnya hanya untuk sambang atau ke temannya, ya. Atau sekarang istilahnya hari-hari ini mudik, ya. Tapi yang jelas maksud mereka itu tentunya mereka mau menjauh dari Yesus. Menjauh dari Yesus karena mereka sudah stres dengan Yesus yang disalibkan, yang sekarang dia dengar ya berita simpang siur Yesus katanya bangkit. Jadi dia mau undur diri dari persekutuan kelompok yang besar. Ya, untungnya mesti 2-2, saudara ya. Saudara, dari kelompok yang besar, dari murid-murid Yesus, dan dia mau menyingkir sejenak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, yang lalu saya sampaikan jangan sampai kita undur dari persekutuan. Ya. Tapi mari kita semakin hari semakin lebih giat untuk bersekutu dengan Tuhan sebab menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. Pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, ada orang terbiasa ya suka undur diri dari persekutuan, dari perhimpunan, ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Mari kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Kita harus semakin giat melakukan ibadah kita, persekutuan kita, ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita ingat juga persekutuan dalam Tuhan, ibadah dalam Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar, yaitu 2 berkat double. Amin. Berkat sekarang dan yang akan datang, ya. Puji Tuhan. Sebab itu saudara, kalau saudara tahu ini, mengerti ini, saudara tidak akan sedetik pun mau tinggalkan persekutuan. Ya, saudara harus dengan hati yang rindu untuk selalu berkumpul ibadah kepada Tuhan. Ya, tidak ada alasan apapun. Ya. Ya, seperti kelompok ini yang ke Emmaus ini memang ya mereka seolah-olah ingin menyepi dulu, undur dari kelompok yang besar,
Ya, karena memang mereka tidak mengerti tadi, saudara ya. Tidak mengerti. Jadi dia mau undur dari Tuhan. Tapi untung Tuhan cinta. Nggak taunya Tuhan hadir bersama mereka, berjalan bersama mereka. Ya. Tapi sayang waktu Tuhan mereka berjalan bersama-sama, mereka pun juga tidak mengerti kalau itu yang berjalan bersama-sama Yesus, guru mereka, Tuhan mereka. Ya. Sehingga walaupun dia bersama dengan Tuhan Yesus, hati mereka diliputi dengan muram. Hati yang sedih, hati yang penuh penderitaan, terus menderita. Itulah bisa terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, hidup kita selalu diliputi dengan suasana kesedihan, suasana hati yang muram, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke 17 tadi ya, bagian B. 17. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhentilah mereka dengan muka muram. Ditanya, apa yang kau sedang perbincangkan? Tuhan Yesus itu peduli. Mereka sedang omong-omong, Tuhan Yesus datang, lantas dia memberikan satu teguran, apa yang sedang kamu perbincangkan? Mereka berhenti dan wajahnya tampak muram. Saudara, itulah keadaan orang yang tidak mengenal Yesus sedang berjalan bersama-sama. Mereka muram. Bukan saja muram, Alkitab mengatakan yang lalu saya sampaikan, mereka mengalami kegagalan hidupnya. Saudara, Petrus dan kawan-kawannya, mereka tidak tahu Yesus sudah bangkit, mereka coba-coba pergi mencari ikan. Semalaman kata firman Tuhan mereka gagal. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, hidup saudara akan gagal. Segala pekerjaan kita akan gagal. Mari kita sertakan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak mengalami kegagalan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam Jikalau kamu, engkau tinggal di dalam aku, dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. iya. Yang menyatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat berapa itu? Ayat 5. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan Di dalam aku di dalam aku, dia, ya, itu firman-Nya dalam kita, ya. dan aku di dalam dia, Ya. ia berbuah banyak. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat Di apa-apa. luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa, alias gagal. Ya, sudah gagal. Sebab ini kita camkan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita akan gagal. Amin, sudah. Katakan, tanpa Tuhan kita akan gagal. Iya, puji Tuhan. Mari kita harus sertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Firman-Nya tinggal dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia. Tidak bisa lepas dari Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lanjutkan, mereka ternyata ya mukanya muram. Tidak sukacita walaupun bersama dengan Tuhan, tapi karena tidak mengenal pribadinya, maka dia tetap tinggal dalam kemuraman. Bahkan Alkitab mengatakan, ya, kalau kita tidak terbuka mata kita ini, kita bisa seperti Petrus yang gagal, bisa seperti hambanya Elisa yang penuh ketakutan, sebab pikirnya dia terkepung hidupnya dan musuh lebih banyak menguasai kita. Coba kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15
dan 17 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, Iya. maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Iya, jadi Elisa itu dikepung oleh tentara Aram. Dan pagi-pagi benar kata firman Tuhan, abdinya Elisa, dia melihat di sekeliling bahwa ada banyak tentara yang mengepung rumahnya Elisa. Ya, dan dia tentu ketakutan. Terus Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Ya. celaka tuanku, celaka tuanku. apakah yang akan kita perbuat? Ya, Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. ya, puji Tuhan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Ia melihat, Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. iya, puji Tuhan. Jadi bujang ini menganggap persoalan yang dihadapi itu lebih besar dari Tuhannya, dari Allahnya. Padahal Tuhan berfirman, yang di dalam kamu lebih besar dari segala persoalan apapun. Amin, saudara. Tetapi bujang Elisa ini, dia melihat situasi, wah, rumahnya Bapak Elisa ini dikepung banyak tentara dari Aram yang mengepung, dan dia melihat ketakutan. Aduh, gimana Tuhan? Ya, yang kita ini dikepung, ya. Tapi Elisa tenang-tenang saja. Dia malah berdoa, Tuhan, celikan mata bujang itu sehingga ia dapat melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Itu kuda dan api itu ya adalah dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Puji Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Allah di dalam Mazmur pasal 38 ayat yang ke-8. Mazmur 38 ayat 8. Mazmur 38 ayat yang ke-8. Sorry, 34 ya. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Malaikat Tuhan bersekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu meluputkan mereka. Ya, saudara ya. Itu ayat selanjutnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Iya, puji Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu berkeliling, kemah berkeliling di sekeliling rumah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung, yang berharap kepadanya. Ayat yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Itulah doa dari Elisa kepada bujangnya yang penuh ketakutan. Hari-hari ini sesungguhnya anak Tuhan yang diliputi rasa takut, khawatir, ya, sehingga wajahnya muram, tidak bersukacita, diajak nyanyi bersukacita tetap wajahnya cemberut. Ya, memikirkan masalahnya yang dihadapi, saudara ya, lebih besar dari Tuhannya, saudara. Sehingga kita perlu berdoa seperti Elisa, Tuhan celikan mata, bukakan mata bujangku, supaya bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi dalam Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan itu. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang terus di dalam tertutup mata, ya, itu sungguh-sungguh berbahaya, saudara.
bukan saja terus kekristenannya diliputi dengan rasa muram, bukan saja rasa takut, gentar, bahkan penuh kegagalan, tapi Alkitab mengatakan mereka kalau terus tinggal dalam suasana demikian, tidak kenal, tidak terbuka ya akan Tuhan, akan firman-Nya, maka dia adalah orang yang akan binasa. Coba kita baca dalam Korintus pasal 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil yang kami beritakan, berita firman Tuhan, Yesus yang bangkit masih tertutup juga, masih tidak mengerti kuasa kebangkitannya, ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, kalau tidak terbuka mereka tertutup yang akan binasa. Injil itu tidak dihargai, salib itu tidak dihargai, maka berita salib itu menjadi kebodohan dan mereka yang akan binasa itu adalah orang yang tidak mengerti Injil Tuhan, tidak mengerti kuasa kebangkitannya. Sebab itu sudah Injil harus terbuka bagi kita. Ya, yang tertutup itu sebenarnya karena iblis itu mau menutup kita, mata kita supaya tetap buta, ya, tidak tercelik. Pada ayatnya yang kelima, ayat yang keempat dan 5, tetap dalam pasal yang sama, 2 Korintus. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Iya, orang yang tidak percaya tetap, sekalipun sudah dengar Injil, sudah dengar tentang Tuhan, tapi masih tidak percaya. Itu adalah yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh iblis. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. ia adalah gambaran Allah. Terus ayat yang kelima, Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan ya, Yesus. berita firman Tuhan yang disampaikan adalah bukan diri kami, bukan hamba Tuhan yang ditonjolkan, tapi yang diberitakan adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, dari maut. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari ya biar kita berdoa, jangan sampai kita tertutup terus. Kalau kita tutup terus dengan Injil yang diberitakan hari-hari ini, kita tidak terbuka tentang Tuhan yang sudah bangkit, kita masih anggapnya Tuhan Yesus tetap mati, tetap menderita, tidak berkemenangan, maka adalah orang-orang yang akan binasa. Sebab itu kita masing-masing berdoa, Tuhan bukakan mata hati saya, supaya saya bisa melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Injil Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bisa baca kembali dalam 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ya, tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, dia baca tapi tidak mengerti. Sudah berdoa supaya sudah setiap kali baca firman Tuhan bisa mengerti. Dengar firman Tuhan bisa mengerti. Jangan sampai masih terselubungi. Ya, kita tidak mengerti janji-janji Tuhan. Ya, baca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kristus yang dapat memberikan pengertian pada kita. Ya, kita baca dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Efesus 1 ayat 18 sampai 21.
Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam supaya panggilannya, kamu dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, betapa kaya dan kemuliaannya bagi orang-orang yang ditentukan, orang-orang kudus. Saudara, berita tentang Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Sebab itu saudara tidak akan melewatkan begitu saja tiap-tiap ibadah pada Tuhan, karena ada berita yang penuh kekayaan, kemuliaan bagi mereka yang ditentukan untuk orang-orang kudusnya. Terus saja. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, Betapa hebatnya kuasanya bagi yang percaya. sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, Tuhan itu hebat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia, dan setiap kali mujizat masih ada, mujizat masih terjadi hari-hari ini. Ya saudara, jangan lewatkan kesempatan itu, sebab Tuhan penuh kekuatan kuasanya. Ya, terus. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ya, itulah Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan sekarang Dia duduk di sebelah kanannya di sorga. Untuk apa? Untuk berdoa bagi kita, sehingga doa-doa kita ditopang, disetut oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia yang selalu membuka jalan pada kita. Ya, sedikit lagi ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itulah Tuhan kita. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, segala penguasa, segala kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan sampai di dunia yang akan datang. Itulah surga. Itulah nama Tuhan Yesus yang penuh keunggulan, kehebatan, kedahsyatan, luar biasa, lebih unggul dari segalanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mereka jangan terus tinggal di dalam suasana kebodohan. Ya, pada ayatnya yang ke-25 kita kembali pada Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-24 25 sampai dengan 27. Ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Iya, jangan sampai kita tinggal terus dalam kelambanan hati dan bodoh. Hei kamu orang bodoh, jemaat Tuhan yang bodoh, lamban hatimu. Kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sebab di dalam firman Tuhan, perjanjian lama yang terdiri dari kitab Musa dan kitab-kitab para nabi, bahkan kitab Mazmur, ya, pujian, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi perjanjian lama itu menubuatkan, perjanjian lama itu ada simbol-simbol tentang penderitaan Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya. Tapi jangan sampai bodoh, kata firman Tuhan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan tidak mengerti, bahkan betapa lamban hatimu untuk mengenal firman Tuhan. Saudara, kenapa bisa bodoh dan tidak? Karena tidak pelajari, tidak mau setia kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan ya tidak melihat keajaiban kuasanya. Ya, mereka tidak mengerti, sering lewat begitu saja. Seperti anak sekolah, saudara. Kalau dia selalu bolos,
Ya yang lain sudah pelajarannya tinggi, dia ketinggalan terus ya. Sehingga dikatakan begitu bodoh dan lamban. Ya. Tapi sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak menghendaki supaya Kristen kita ini bodoh dan lamban. Sudah. Kenapa? Karena Tuhan mengadakan satu ya perjalanan mereka terus ya dari Yerusalem ke Emmaus, kata firman Tuhan, akhirnya tiba malam harinya, perjalanan mereka sudah mau malam, Tuhan Yesus mau terus saja berjalan. Tapi murid-murid Tuhan, ini hari sudah malam, mari kita ya bermalam di sini, ya jangan terus berjalan. Coba kita baca dalam Injil Lukas tadi, ya. Ada ayat yang keberapa itu? 28 ya. Pasal yang ke-24. Ayat yang ke-28. Ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Yaitu yang dituju adalah ke Emmaus ya. Mendekati kampungnya terus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tuhan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Iya, Tuhan Yesus memang tidak selalu memaksa. Ya, Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk ada pilihan. Seperti kali ini Tuhan Yesus mau terus berjalan. Ya, dikatakan di sini mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus seolah-olah mau terus jalan. Ya, tapi untungnya murid-murid mengerti, Tuhan ini sudah malam, mari kita singgah di rumahku. Ya, seperti seperti Sakeus yang dia menantikan di pohon ara waktu Yesus lewat, ya, dan Tuhan Yesus akhirnya berhenti, ya, melihat bagaimana kerinduan hati dari Sakeus, hati Sakeus yang sangat mendambakan Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan Yesus berkata, hari ini aku akan tinggal bersama-sama di rumahmu, makan bersama-sama di rumahmu. Sudah, begitulah Tuhan sesungguhnya. Dia ingin supaya kita tinggal bersama-sama. Dan kalau Tuhan tinggal bersama-sama, Sakeus penuh sukacita yang luar biasa. Ya, sampai Sakeus berkata, Tuhan, kalau dulu aku orang yang pelit, ya, aku suka memeras orang, akan ku kembalikan. Wah, saudara ya. Berapa, saudara? Setengah hartaku akan ku kembalikan. Dan orang yang kuperas, ya, orang yang kuperas akan ku kembalikan 4 kali lipat ganda. Wah, ini luar biasa, saudara. Karena saking sukacitanya ketemu dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Tapi bukan berarti Sakeus jadi miskin. Sakeus seorang yang diberkati Tuhan. Tetap Sakeus dinyatakan orang yang tetap diberkati, bahkan lebih diberkati lagi. Karena hatinya penuh sukacita. Mungkin kekayaannya bisa berkurang, tapi Tuhan akan menambah-nambahkan tentunya. Tidak sampai kekurangan, akan diberkati. Itu Sakeus. Jadi setelah ketemu dengan Tuhan, dia menyatakan dirinya dalam Injil Lukas, Injil Lukas 15 atau berapa itu? Iya. Ketemu? Iya, 15, 19, bukan 15 ya, 19 Injil Lukas.
Coba pernyataan dari Sakyus. Tuhan berkata, Sakyus, aku akan tinggal dalam rumahmu. Aku akan menumpang di rumahmu. Mulai ayat yang kelima. Iya. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia Iya. melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Tuhan bersikap demikian? Dia mau tinggal bersama dengan Sakyus karena Sakyus hatinya penuh kerinduan sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. Adakah hari ini sudah penuh kerinduan berjumpa dengan Tuhan? Ya, hatinya begitu berkobar-kobar rindu cari Tuhan. Sakyus memang terhalang dengan banyak hal karena dia pendek. Ya, dia terhalang tapi dia menyingkirkan segala halangan. Dia lari lebih cepat dari rombongan dan dia naik pohon ara. Walaupun Sakyus seorang pejabat yang tinggi dan dia seorang yang kaya, tapi dia menyepelekan semua segala reputasi dirinya. Ya, dia naik, dia tidak rasa malu karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kadang kita mau berjumpa dengan Tuhan ada banyak rintangan, ada banyak halangan. Iblis juga menghalang-halangi, tadi kita lihat, supaya kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Ya. Tapi juga kadang-kadang halangan itu dari diri kita, prestasi kita, reputasi kita. Ya, keadaan kita menghalang-halangi untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang repot, yang ini dan itu, saudara. Ya, itu menjadi halangan. Tapi Sakyus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia lari mendahului Tuhan Yesus dan dia rombongannya dan dia naik di pohon ara. Teruskan. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Iya, menerima dengan sukacita. Dia paling senang terima Tuhan Yesus, karena terima Tuhan Yesus berarti paling tidak ada damai yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Sudah ikut Tuhan penuh damai? Wah, puji Tuhan, ikut Tuhan itu penuh damai, saudara ya. Ya, terus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus tidak melihat siapa latar belakang kita. Tuhan mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Terus? Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Iya, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Jadi dia bukan lagi kikir, ya, bukan hanya tadinya cari duit saja untuk memperkaya diri, tapi sekarang berani separuh dari kekayaanku kuberikan kepada orang miskin. Ya, terus. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, Jelas Sakyus suka memeras. Dia sebagai kepala pemungut cukai, dia memeras. Ya, terus. akan kukembalikan 4 kali lipat. Tapi separuhnya, 4 kalinya dia akan kembalikan kalau dia pernah memeras. Berarti hampir kekayaannya Sakyus habis. Ya. Dia tidak kikir lagi. Tetapi kata firman Tuhan gimana? Kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, puji Tuhan. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya, jadi ada keselamatan lebih dari segalanya. Keselamatan itu, puji Tuhan. Selamat, sehat, segalanya. Dia untuk cari uang gampang, saya. Puji Tuhan. Jadi kembali lagi, ya, tadi dikatakan mereka, Tuhan Yesus tadinya mau pura-pura terus langsung seolah-olah mau jalan terus, tapi mereka menahankan. Jadi ini ada pilihan. Mari kita memilih yang terbaik. Kita menghargai akan Tuhan dan Tuhan akhirnya ada di situ. Tapi ini hal yang terbalik. Biasanya tuan rumah yang menyediakan makan, tapi kali ini Tuhan Yesus yang menyediakan makan. Kembali kepada Lukas pasal 24. Ya. Ayatnya yang ke-29 tadi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam Hari ini sudah menjelang malam.
dan matahari hampir terbenam. Matahari juga hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Iya, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, Yesus yang mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Iya, kita teringat ini adalah perjamuan kudus. Ya, saudara, waktu Yesus duduk makan, ia mengambil roti dan memberkati, mecah-mecahkan roti, ya, dan memberikannya kepada mereka. Terus ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini peristiwa yang kedua, baru mereka melihat setelah ada perjamuan suci. Ya, mereka Tuhan Yesus mecah-mecahkan roti. Ya, waktu melihat Tuhan Yesus ternyata inilah Tuhan. Ya, Yesus. Ketika ia terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia, kenal akan Tuhan, kenal akan Tuhan Yesus, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, mereka sebenarnya sudah terasa hati mereka jadi berkobar-kobar, berbeda, semangat, tidak muram lagi. Ya, hanya lebih lagi setelah dia melihat pribadi Yesus yang sudah dinyatakan dalam perjamuan kudus, maka mereka mulai berbincang, wah benar. Makanya tadi kita berbicara dengan dia ini, hati kita berkobar-kobar saat mereka menerangkan kitab suci. Ya, dari mulai Nabi Musa sampai kepada nabi-nabi yang lain, sampai kitab Mazmur. Saudaraku, mereka mulai berkobar-kobar hatinya, ya, dengan apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan kerjakan. Anak Tuhan memang hatinya harus berkobar-kobar, jangan muram. Seperti dikatakan di dalam Injil, dalam Roma pasal 12, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 11 gimana? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, mestinya anak Tuhan itu begini. Jangan kerajinan kendor, kerajinan kita, ibadah kita jangan kendor. Kita tetap rajin, ya. Pelayanan kita jangan kendor, ya, kita tetap rajin. Pengorbanan kita jangan kendor, tetap rajin, ya. Bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini mestinya anak Tuhan harus begini. Jangan seperti tadi, karena dia tidak mengenal Tuhan, mereka muram. Kristennya muram, lamban, undur dari Tuhan, undur dari persekutuan. Tapi mari kita mau seperti ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mari kita bernyala-nyala, layanilah Tuhan. Amin, saudara. Hati saudara gimana hari-hari ini? Kendor, apa menyala-nyala? Ya, mau ke gereja rasanya, waduh harus cepat-cepat. Ya, saudara ya, datang di rumah Tuhan karena tidak kuat seperti mendidih hati kita menyala-nyala. Betul saudara ya, waktu saya percaya Tuhan Yesus baru-baru dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya ke gereja itu harus lari saudara ya. Rasanya harus cepat berdoa di rumah Tuhan, harus cepat dengar firman Tuhan, saudara ya, menyala-nyala dan tidak mau henti-hentinya. Sampai hari ini sukacita itu tetap ada,
tetap menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya jangan aduh kok minggu lagi, aduh kok kebaktian lagi, aduh kok kegiatan lagi. Itu sudah berarti sudah mulai padam rohaninya, apinya sudah mulai padam. Tapi kita mari bakar hati kita dengan Roh Kudus supaya kita bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kerajinya tidak kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara. Kalau kendor minta sama Tuhan, Tuhan celikan mata. Seperti murid-murid ini, ya baru setelah ketemu dengan Tuhan, mereka berkata, hati kami makanya tadi berkobar-kobar. Dengar firman Tuhan, dengar ceritanya Tuhan Yesus. Ya berkobar-kobar dan teruskan. Kembali kepada Lukas pasal 24. Ayat yang ketiga. Ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lalu bangun dan kembali ke Yerusalem. Mereka sudah baru datang, saya karena saking menyala-nyalanya, ya tidak ingat lagi dia harus kembali lagi ke Yerusalem untuk apa? Ketemu dengan murid-murid yang lain. Karena berkobar-kobar itu, dia tidak berkata sudah nanti dulu, istirahat dulu 1 jam, setengah jam, seperempat jam. Enggak, lalu bangun, kembali lagi. Untuk apa? Dia mau menceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia harus menceritakan itu. Sudah ya. Dia harus cerita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Ya, mendapati ke-11 muridnya yang lain, ya. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mereka juga tetap berkumpul dalam kesatuan ibadah, ya. Mereka bercita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Terus kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Iya, mereka tetap berkobar-kobar. Sesungguhnya dia sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada Simon, kepada Maria Magdalena, kepada Maria-Maria yang lain. Mereka sudah cerita. Sudah, terus sekarang ditambah lagi 2 orang yang ke Emmaus, ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Di mana 2-3 saksi itu sah. Amin. Yesus yang bangkit bukan hanya 2-3 saksi, tapi banyak orang yang tahu, yang mengenal Yesus itu bangkit. Haleluya. Makanya kalau orang luar berkata, oh Yesus hanya pingsan, Yesus tidak mati, tidak bangkit. Sudah, yakinlah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak salah. Dia mengatakan 2-3 orang saksi itu sudah sah sebenarnya. Ya. Hanya ayatnya saya terlupa. Ya. Itu sudah sah 2-3 orang saksi. Ini lebih karena 40 hari 40 malam dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Sampai 500 orang dia juga menyaksikan Yesus yang bangkit. Haleluya, hari ini saudara, Tuhan ingin supaya iman saudara berkobar-kobar. Jangan ada yang kendor, jangan ada yang muram, jangan ada yang masih lesu percaya Tuhan Yesus. Tapi semangat bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan, bagaimana mujizatnya Tuhan. Dia pasti tetap terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu pujian yang tadi, yang pertama. Ya. Haleluya. Yang pertama dinyanyikan tadi, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap Diam sebentar. Saudara, nyanyian ini, diam sebentar. Nyanyian ini sebenarnya mengingatkan kita pada saat murid-murid Yesus melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung. Musa dan Elia ada di sana. Petrus, murid-murid Yesus, dan Yakobus, Yohanes, dia berkata, Tuhan, aku akan buatkan rumah. Saya senang mengalami semacam kemuliaan semacam ini. Aku akan buatkan rumah, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Saudara, mereka ingin tinggal di situ selamanya karena melihat kemuliaannya. Kalau hari-hari ini kita melihat kemuliaan Kristus dalam kuasa kebangkitannya, maka saudara, betapa sukacitanya, betapa bahagianya anak Tuhan. Mungkin berat persoalan kita, mungkin susah masalah kita, tapi dibandingkan kemuliaan Tuhan akan menghapus segala penderitaan, akan memusnahkan segala beban-beban yang berat. Kemuliaan Tuhan melebihi dari segalanya. Haleluya. Sebab itu mari kita berdoa supaya kita tercelik mata rohani kita dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Pelayan Tuhan silahkan untuk melayani perjamuan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu.
Tuhan Yesus berkati perjamuan ini supaya bisa mencelikkan mata rohani kami, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang yang mati. Tuhan, bukan kami melihat situasi seolah-olah Tuhan tetap mati, Tuhan tak berdaya, Tuhan tetap menderita, sehingga Tuhan itu juga membuat hidup kami dalam pelayanan, dalam ibadah kami tetap murung, kami tetap gagal, kami tetap penuh ketakutan. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan, lewat perjamuan ini kami dapat celikan mata rohani kami. Yang tertutup mata rohaninya terbuka ya Tuhan. Engkau tolong supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa kebangkitannya yang dahsyat, yang luar biasa, dan juga bisa menolong kami, sehingga pengharapan kami, semangat kami tidak kendor, tetapi kami tetap berkobar-kobar. Tidak henti-hentinya kami bersuka cita di dalam Tuhan, melayani Tuhan, bahkan terus berkobar-kobar melayani Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terus berkobar-kobar memberitakan Yesus yang bangkit kepada dunia, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang sudah mati dan bangkit. Yang kami layani adalah Allah yang berkuasa menolong kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati perjamuan ini, dan Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayani. Tuhan pakai, Tuhan lebih lagi mengurapi dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati perjamuan ini. Dan kami yang menerima, Tuhan, biarlah kami tercelik mata rohaninya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap. Kalau sudah mendapatkan perjamuan, mari kita bangkit berdiri, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
dan memandang indah wajah-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Baiklah, kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh percaya, yakin apa yang kita terima memang seperti anggur biasa atau hanya sekedar roti biasa, tapi yakinlah ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kita meyakini untuk kita terima dan kita makan, supaya bisa mencelikan mata rohani kita yang buta menjadi tercelik melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat di hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Sebelum kita makan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau mungkin hari yang lalu kita masih tertutup, kita masih lamban, kita masih bodoh, tidak mau mengerti, tidak mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Tidak mau sungguh-sungguh berkobar-kobar, supaya kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini juga satu dengan yang lain salah paham, ya, saling dongkol, saling membenci, saling sakit hati. Biar kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati satu dengan yang lain, tapi kita masing-masing saling mengampuni. Ya, ada damai sejahtera dari Tuhan, supaya makanan yang kita makan, yaitu perjamuan, akan jadi berkat dalam hidup kita. Kita angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, dekatkan cawan di dada kita. Haleluya, 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 haleluya. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kalau itu perlu dengan sesama, kita selesaikan dengan sesama. Kita minta maaf, kita mengampuni. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah sudah roti atau hesti yang sudah kita terima ini dipersekutukan dengan tubuhnya Kristus? Mari sekarang kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan makan. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan kepada banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang diberkati ini yang sekarang kita tinggikan dipersekutukan dengan darah Kristus? Mari sekarang kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan minum. Haleluya. Percayalah, yang sakit bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Percayalah saudara yang mungkin berkata aku terlalu besar dosanya, Tuhan darahnya mengampuni segala dosa kita, sehingga kita di pemandangan Tuhan jadi orang-orang yang dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh Tuhan. Dan saudara mungkin hari-hari ini penuh kesulitan, pandanglah Tuhan yang hidup. Dia yang hidup, dia yang sanggup menyelesaikan, menolong kita. Dia yang hidup, yang sanggup menolong. Ya, apapun masalah kita, memandanglah kepada Tuhan yang hidup. Dengan imanmu, nantikan Dia, pasti Dia akan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita, anak-anaknya, dalam segala kesulitan, keputusasaan, kegagalan. Dia akan membuat kita diberkati, berhasil, dan ditolong oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sampai kehidupan yang kekal sudah dijamin oleh Tuhan karena korbannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu saat ini. Yakinkan Tuhan, umat Tuhan, kita memiliki Allah yang disembah adalah Allah yang hidup selamanya, yang berkuasa Tuhan, Allah yang sudah mengampuni segala dosa, Allah yang juga akan tetap membuat mujizat-mujizat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang sukar tidak ada yang tidak bisa terselesaikan bagi Tuhan, yang ruwet Tuhan bisa diorekan oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kata haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sudah persiapkan yang akan memberikan persembahan, bahkan berikan persembahan sepersepuluhannya kepada Tuhan. Lakukan dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita memberikan korban yang terbaik buat Tuhan. Kita kembali pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharap. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharap. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Ibu Gembala berdoa. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari Sabat yang mulia ini Tuhan, sungguh hati kami diberi satu sukacita yang besar. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah membimbing, menyertai dalam ibadah kami mulai dari awal permulaan kami menyembah Tuhan sampai kami memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami mendengar pengajaran firman Tuhan, perjamuan suci yang menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kami. Semuanya sudah diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan, tolong segenap sedang jemaat Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan. Mereka tetap bersabar di dalam segala beban penderitaan yang ada. Hati mereka semua tetap berkobar-kobar, menyala-nyala. Mereka semua tetap rindu, senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami ini miliknya Tuhan.
Tuhan. Kami akan memberikan waktu, tenaga, pikiran kami, perasaan kami, harta benda kami, bahkan waktu kami untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang sudah diterima oleh Tuhan jemaat-Mu perjamuan suci juga sanggup untuk menghidupkan. Ada janji Tuhan yang besar, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Berikan kekuatan untuk kami tetap mewartakan Injil Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, bahkan Tuhan satu kali akan datang kembali ke muka bumi ini untuk menjemput kami para salehnya. Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati umat-Mu, anak cucu menantu, bahkan cicit buyutnya semua dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Adonan tangannya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya masing-masing diberkati oleh Tuhan, apa yang dikerjakan dengan tangannya dihasilkan oleh Tuhan, kemanapun langkah dan perginya diberikan keberhasilan dan keberuntungan oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, haleluya. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang tertutup mata rohaninya sudah dicelikkan oleh Tuhan. Kami terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai umat-Mu. Adapun yang ada di luar kota, baik yang ada di Malang, yang ada di Purwodadi, yang ada di Jember, umat-Mu yang ada di Jogja, bahkan di mana-mana tempat di Surabaya, bahkan kami semua yang tinggal di Sidoarjo ini tetap dalam Tuhan pemeliharaannya Tuhan, perlindungannya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Kami tidak mau mundur daripada persekutuan perhimpunan yang ada, tetapi kami mau tetap tekun setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan-persembahan umat-Mu, bahkan apa yang sudah dipersembahkan, baik itu kolekte perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, makanan-makanan yang sudah dikorbankan, tenaganya, waktunya, Tuhan sanggup untuk memberkati semua. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan bahkan sampai berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, anak cucu semua bertumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Hari-hari ini anak-anak-Mu yang sedang Tuhan menuju ke jenjang berikutnya dalam sekolahnya, baik TK, SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dapat sekolah kuliah dengan baik, satu saat menjadi sarjana-sarjana yang diberkati oleh Tuhan, menjadi tiang gereja yang kuat, penopang bait suci yang kokoh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Memberkati Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden kami diberkati, berikan perlindungan Tuhan bersama dengan wakilnya dan staf-stafnya semua, dari yang pejabat teras di Jakarta sampai di provinsi-provinsi, sampai pun di kabupaten-kabupaten, bahkan di kecamatan, bahkan sampai di kelurahan RW dan RT. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kami, berikan hikmat-Mu, berikan rasa takut kepada Tuhan, penjagaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk TNI dan Polri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, selamatkan TNI Polri kami, berikan kesehatan, kekuatan dimanapun mereka semua bertugas, perlindungan Tuhan menyertainya. Oh, kami berdoa untuk tim medis, para dokter-dokter yang ada di penjuru pelosok tanah air, adonannya diberkati oleh Tuhan. Oh, Tuhan dapat menemukan obat-obat yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia, menyertai, melindungi, menjagai mereka semua bersama dengan stafnya. Sekarang kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil di mana-mana tempat. Engkau juga menolong Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu, kuatkan dalam pemberitaan Injil, tetap tekun dan setia mengabdikan diri kepada Tuhan. Tidak ada yang murtad,
tidak ada yang undur. Semua dalam posisi setia sampai pada akhirnya. Anak-anak Tuhan semua di penjuru tanah air, di pelosok-pelosok, dimanapun mereka berada, semua juga dalam perhatiannya Tuhan, dalam berkatnya Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali pulang Tuhan, yang jauh, yang dekat, yang berjalan ataupun yang naik kendaraan, semua dilindungi oleh Tuhan, dijagai, hatinya berkobar-kobar penuh sukacita, ada damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, sebab Roh Kudus ada manunggal dalam setiap kehidupannya. Firman Tuhan ada tinggal dalam hatinya. Terima kasih Bapak Gembala, tetap Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, panjang sabar, panjang umur, tetap setia sampai pada akhirnya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani kami saat ini, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di masa yang akan datang, tetap tekun dan setia mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih, kami pulang dengan sejahteranya Tuhan, kami pulang dengan kemenangan datangnya daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan di hadapan Tuhan dengan yakin, saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra yang sudah membebaskan kami dari kebinasaan, dari maut, dan sekarang kami beroleh hidup. Tuhan Yesus Kristus yang mencintai kami, dan Tuhan biarlah Engkau manunggal bersama Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan berkati kita. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman selama sepekan ini doa malam tetap luar biasa. Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, di menara di atas di sini, Bapak Ibu di mimbar. Dan yang kedua, untuk carang, ibadah carang di rumahnya Ibu Winardi.